Di Jepang, banyak sekali kisah-kisah horor yang melegenda di tengah masyarakatnya sejak dulu. Kebanyakan mengisahkan tentang wanita yang mati penasaran dan bergentayangan untuk membalaskan dendam. Bila di Indonesia kita mengenal sosok hantu yang disebut Suster Ngesot, di Jepang ada sosok hantu yang terkenal dengan nama Teke-Teke. Nama tersebut diberikan karena sosok itu merangkak di atas rel kereta api hingga menimbulkan bunyi yang terdengar seperti teke, teke, teke. Kisah teke-teke menyebar dari mulut ke mulut sehingga tidak diketahui secara asal-muasal ataupun pasti latar belakangnya. Tetapi malam ini, Weekly akan mencoba merangkum kisahnya. Adalah seorang wanita muda bernama Kashima Reiko yang tinggal di Hokkaido, Jepang. Suatu malam, Kashima tertimpa nasib buruk. Dia dilecehkan oleh beberapa pria hidung belang di area terpencil dekat stasiun kereta api, hingga terjatuh ke atas rel. Bersamaan dengan itu, ada kereta api yang sedang melaju kencang ke arahnya. Reiko hanya bisa pasrah melihat ajal datang menjemputnya. Kereta itu melindasnya, memotong tubuhnya yang tak berdaya tepat di tengah. Reiko kehilangan nyawanya seketika bersama tubuh bagian bawahnya. Kematiannya yang begitu tragis membuat arwahnya tidak tenang. Menurut kisah yang beredar, sejak saat itu arwah Reiko sering menampakkan diri di tempat-tempat tertentu. Dengan wujud wanita bergaun putih, berambut panjang yang kusut menutupi wajahnya, dan berjalan dengan dua tangan sambil menyeret ususnya yang menjuntai di belakang. Suara tangan dan sikunya yang bersinggungan dengan tanah saat merangkak menimbulkan bunyi teke-teke. Sejak itu, hantu Reiko dinamai teke-teke mengikuti bunyinya saat merangkak. Teke-teke berniat mencari bagian tubuhnya yang hilang. Dia bergentayangan dan menampakkan diri di hadapan manusia, tetapi menutupi bagian bawah tubuhnya menggunakan tembok atau meja. Katanya, teke-teke akan menebas tubuh manusia yang ditemuinya menjadi dua tepat di tengah-tengah untuk membalaskan dendam atas apa yang menimpanya. Dalam versi lain mengatakan, teke-teke akan mengejar sasarannya di toilet umum atau sampai rumah mereka dan kamar mandi. Biasanya, teke-teke akan mengetuk pintu berulang kali, maka orang yang ditanyai harus menjawab di jalur rel Meishin, atau dalam bahasa Jepang, Kamen Shininma. Terkadang, Reiko akan mengajukan pertanyaan selanjutnya yang berbunyi, "Siapa yang memberitahumu?" Di saat inilah orang tersebut harus menjawab, "Kashima Reiko yang memberitahuku." Agar terhindar dari serangan teke-teke dan tidak jadi korban hantu yang mengerikan ini, maka orang-orang harus memasang indera pendengaran tajam-tajam saat menggunakan toilet umum di Jepang ataupun di rumah mereka. Kalau mendadak terdengar suara ketukan berulang-ulang, orang yang mendengarnya harus segera kabur atau pindah ke tempat lain tanpa mencari tahu siapa yang mengetuk di balik pintu. Kabarnya, kalau terlanjur berhadapan atau berpapasan langsung dengan teke-teke, tidak ada satupun yang bisa selamat. Legenda teke-teke sering digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di dekat rel kereta api, serta bagi orang dewasa agar selalu waspada saat berada di sekitar rel kereta api. Meski terkesan seram, namun kisahnya memiliki makna mendalam tentang pentingnya mentaati aturan, karena setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Kisah teke-teke banyak diadaptasi ke dalam berbagai bentuk media, termasuk film, manga, dan cerita rakyat yang beredar melalui mulut ke mulut. Itu sebabnya, legenda teke-teke mampu bertahan dan menjadi bagian dari budaya Jepang di masa modern saat ini. Terlepas dari benar atau tidaknya, nyata atau tidaknya kejadian yang menimpa Kashima Reiko, hingga kini legenda teke-teke masih menjadi kisah menyeramkan bagi generasi muda di Jepang. Apalagi, banyak yang percaya
Siapa saja yang mendengar cerita ini akan didatangi teke-teke sebulan kemudian. Bagaimana menurut kalian? Apakah teke-teke adalah arwah gentayangan dari Kashimareko yang mati penasaran? Ataukah semua itu hanya legenda karangan para orang tua di Jepang? Untuk sekarang, sekian dulu kisah weekly malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat ya. Terima kasih.